Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Hidupku berharga di mata-Mu, segenap hidupku persembahkan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Saudara pernah renungkan kata-kata lagu ini ya? Nah, coba perhatikan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Lalu kalimat berikutnya apa? Kau ciptakanku dalam kemuliaan. Nah, waktu kita menyembah Tuhan, betul-betul kita dibawa oleh Roh Kudus menyembah Tuhan. Kita tuh kayak hilang kita itu ya. Kita terpukau. Ya, kalau bahasa Inggrisnya itu kukagum, I stand in awe. Jadi aku begitu terpukau kepada Engkau. Nah, baru pengertian itu masuk, kau ciptakanku dalam kemuliaan. Itu nggak bisa ditangkap dengan pikiran manusia, saudara. Ya. Coba renungkan. Kalau saudara betul masuk dalam penyembahan, itu seperti dibukakan. Aku diciptakan dalam kemuliaan Tuhan. Kalimat berikutnya, ku tahu hidupku berharga di mata. Pernah renungkan itu? Saudara pernah merasa nobody? Ya, nggak ada yang senang sayang sama saudara, saudara sendirian, saudara nggak punya apa-apa, menjadi orang yang paling malang, self pity, semuanya salah, berangkat terlambat, kena lampu merah terus, ya, parkir nggak ada parkir, pernah pergi gitu nggak? Kayaknya sial terus ya. Ya. Tapi lagu ini nggak bilang begitu. Ya, aku berharga di mata. Itu hanya bisa kita tangkap kalau kita masuk dalam penyembahan dan Tuhan buka mata kita. Ya. Makanya dikatakan di kitab Mazmur, aku sulit mengerti, aku sia-sia kayaknya berbuat baik. Kok semuanya yang berbuat jahat kok makin makmur? Aku nggak ngerti itu. Lalu sia-sia aku ibadah selama ini. Terus dikatakan begini, itu menjadi kesulitan di mataku sampai aku masuk ke tempat kudus-Mu, baru aku melihat kesudahan mereka. Mereka ada di tempat-tempat yang membuat mereka gampang tergelincir. Itu
itu hanya bisa waktu kita masuk dalam penyembahan, saudara. Ya. Jadi ini lagu memang luar biasa ya. Saya bacakan satu ayat tadi waktu kita penyembahan. Ya, saya ingatkan ayat ini. Paulus berdoa buat jemaat di Efesus. Ini salah satu doa yang saudara bisa tiru ya, secara pribadi. Ada banyak doa yang bagus di Efesus ini. Efesus 3 ya. Ini yang Paulus doakan buat jemaat di Efesus ayat 16. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu ya. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar dalam kasih. Saudara bisa doa buat pribadi ya. Selain buat orang-orang yang saudara doakan, tapi buat pribadi begini nih. Aku berdoa Tuhan supaya Engkau menurut kekayaan kemuliaan-Mu, Engkau menguatkan dan meneguhkan aku oleh roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh imanku Kristus diam di dalam hatiku dan aku berakar serta berdasar di dalam kasih. Ya. Coba berdoa mengikuti apa yang ada di Alkitab. Gak salah doa minta diberkati, Tuhan sembuhkan dan sebagainya ya. Tapi dengan pertumbuhan rohani saudara banyak mengerti, banyak hal yang Tuhan sediakan. Itu dibukakan waktu kita masuk dalam penyembahan, saudara. Nah, terus dibilang ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Nggak bisa ditangkap sama mata manusia. Nggak bisa, saudara. Kita bisa rubah itu untuk kita sendiri. Tuhan, aku berdoa supaya aku bersama-sama dengan segala orang kudus, kami dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Supaya kami dapat mengenal kasih itu, sekalipun kasih itu melampaui segala pengetahuan. Dulu waktu saya kuliah, kami sebagian dapat baptisan Roh Kudus dan berbahasa roh. Kami itu dianggap sesat. Ya, saya tinggal satu rumah, saya sendiri yang baptisan Roh Kudus. Dan saya khususnya tuh kayak orang asing. Mereka nggak berani ngomong depan saya, kami satu rumah sama-sama. Tapi dalam image mereka tuh saya, ya kalau sesat sih terlalu kasar. Pokoknya diasingkan lah, ya, dianggap aneh. Pada masa itu, saudara, saya kayak orang asing. Ya. Kami kayak terpecah. Nah, itu bukan hal yang enak, saudara. Ya. Sampai suatu ketika Tuhan ajar saya, kamu doakan mereka. Kalau saya doa, saya sebut satu persatu, dan saya bisa menangis untuk mereka. Jadi waktu saya ketemu dengan mereka, walaupun saya ngerti mereka memasang sekat dengan saya bisa mengasihi mereka. Nah, itu perlu dipelihara. Karena waktu kita kurang jam doa, kita lebih banyak sibuk dengan aktivitas otak kita, ya, walaupun itu mungkin rohani, ya, baca WhatsApp, forward WhatsApp itu yang rohani yang bagus. Tapi kalau kita nggak in touch dengan Tuhan, ya, menyembah Tuhan itu, pewahyuan tentang kasihnya itu nggak bisa kita cerna karena melampaui segala pengetahuan. Nah, penyembahan itu, ya, itu sangat menolong kita untuk diangkat masuk ke dimensi yang lain. Nggak bisa ditangkap dengan pikiran manusia. Ya, aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Ya. Aku berdoa Tuhan supaya aku dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Lalu ayat 20, nah ini yang kita suka kutip ayat ini ya. Efesus 3:20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan atau pikirkan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Ya. Kita suka dengan ayat ini. Coba camkan sejauh mana ketika Tuhan menjawab doa kita. Ya. Sekian tahun yang lalu, saudara, ada satu acara di keluarga saya yang penting sekali, ya. Dan kami mengalami banyak kesulitan. Saya pulang dari Bandung dengan masih kuliah, ya, belum, ya banyak yang dihadapi. Tapi saya ingat ketika orang sedang sibuk, ya, kami dalam kondisi yang ya, saya nggak tahu harus buat apa, ya. Tapi kemudian saya bangun pagi, ya,
Nggak terlalu pagi, jam 5 mungkin. Lalu saya ambil gitar dan saya menyembah Tuhan. Dan saya lupakan semuanya. Ya. Saya bilang, Tuhan, ini waktunya hanya buat kita, untuk saya dengan Tuhan. Saya nggak peduli masalah yang dihadapi itu apa, nggak peduli. Ya. Pokoknya saya mau menyembah Engkau. Itu seperti masuk ke dalam dimensi yang lain, saudara. Dan pada titik tertentu, setelah saya pikir sudah cukup, lalu saya ngomong cuma beberapa kalimat. Tuhan, ini kami ada cara ini, kami butuh ini Tuhan, butuh ini, tolong Tuhan mimpin, cuaca cerah, semua berjalan lancar. Itu saudara, satu hari itu semua doa saya dijawab spesifik. Jadi itu rahasia doa sebenarnya. Kalau saudara mau mengalami jawaban doa, masuk dalam penyembahan begitu rupa, ada satu dimensi yang ketika di situ saudara ngomong itu terjadi. Tapi kalau saudara belum di situ, saudara kayak teriak-teriak, tapi gak ada dampaknya. Itu ada istilahnya heavenly courts, ya, ruang pengadilan surgawi. Ya, gak cukup untuk tunjukkan ayat-ayatnya saudara. Itu kayak saudara misalnya mau memperjuangkan ini, saudara punya masalah, ya. Lalu ada katakanlah sengketa apalah begitu ya, misalnya ya. Orang datang ke rumah saudara untuk ribut soal itu. Saudara bisa pasang bodyguard segala macam, bisa ribut terus gitu ya. Kalau saudara punya kapasitas untuk itu, punya uang untuk bayar orang dan sebagainya. Tapi ketika saudara masuk ke itu ruang pengadilan itu, ya, saudara perjuangkan kasus saudara, tunjukkan bukti-buktinya semua, lalu hakim memutuskan betul, itu keluar keputusan dari sana, itu yang kroco-kroco itu nggak ada artinya, nggak bisa, karena secara hukum saudara udah menang. Nah, peperangan rohani kita kadang-kadang kita kan di battlefieldnya itu di apa namanya, di mana-mana gitu ya, tentang sini gitu. Saya nggak bilang itu salah, tapi sebenarnya saudara dan saya mesti masuk dalam suatu penyembahan sampai saudara ini susah diberi dengan kata-kata, tapi saudara mengerti ini saatnya deklarasikan itu, dan itu di-approve ya, maka keputusan jadi langsung semuanya berubah. Bagaimana menjelaskan itu saudara? Kalau secara logika nggak mungkin. Saya pernah cerita dulu ya, kami liburan ya, orang tua saya, ayah dan ibu saya dengan saya dan adik-adik di satu villa di Puncak. Kami belum punya mobil waktu itu. Nah, kami nginap dari Minggu ke Senin kalau salah ya. Nah, Seninnya itu ayah saya kerja, saya ada kuliah di Menteng waktu itu. Setengah 8 saya harus sudah sampai di kampus saya. Ayah saya jam 7 sudah harus masuk kantor ya, di Ratu Plaza. Nah, kami dari daerah Puncak itu di Cipayung ya, ada satu villa. Nah, secara logika kita harus naik angkutan, naik bus yang dari Bandung yang lewat Puncak, kemudian sampai di terminal Kampung Rambutan, habis itu nyambung pakai bus. Wah, itu nggak kebayang macetnya, jangan bicara busway, saudara, belum ada dulu. Nah, terus pagi itu saya menyembah Tuhan, saya menikmati sekali sampai saya lost in spirit istilahnya. Nah, secara hitungan kami mesti berangkat jam 5, tapi saya sedang menikmati Tuhan luar biasa sampai jam 5 lewat hampir setengah 6. Saya bilang, Tuhan, saya pengen terus nikmati ini. Tapi ada pada titik tertentu saya ngerti, oke, ini saya mesti segera jalan Tuhan ya. Udah hampir jam 6 masalah ya. Udah setengah 6 lewat. Terus saya bilang, Tuhan tolong, saya harus sekolah di Jakarta, di Menteng, setengah 8 harus nyampe. Ayah saya harus sampai sebelum jam 7 di Ratu Plaza. Tuhan kirimkan kendaraan buat kami, amin. Terus kami udah selesai, amin, buru-buru turun ya. Turun sampai di bawah ya. Terus kita lihat ada bus, itu kan zamannya bus itu suka macet Puncak ya, jadi suka lewat Cianjur gitu. Ada stopping, dia lewat terus udah berapa lama, ada angkot, berhenti. Ayo Ciawi gitu. Terus pikir, udah naikin aja lah, naik yang ada, naik. Nanti di perapatan Ciawi kita sambung lagi gitu. Begitu sampai di perapatan Ciawi, kita lagi nunggu bus, ada mobil pribadi lewat, berhenti. Pak, mau ke Jakarta? Ayo ikut, omprengan saudara. Ya. Naik ayah saya sama ada beberapa orang di situ. Kami naik, terus Bapak mau kemana? Saya bilang, oh saya mau ke ini. Oh kalau gitu terus aja, Kak, saya mau terus ke Grogol, nanti turun di itu aja, di Komdak.
Oh, oke. Terus ngobrol-ngobrol apa? Dia bilang, dia itu adalah orang yang kerja di satu perusahaan yang jual mobil. Dia ditugaskan sama perusahaannya itu untuk ke Bandung nganter mobil, tuker sama mobil yang dia bawa itu. Jadi dia bawa sampai di Bandung, sudah ketemu orangnya itu, dia tuker mobilnya, dia balik sampai di puncak, dia mikir ya, mau lewat puncak itu atau mau lewat Cianjur. Dia ngantuk, dia tidur dulu. Tidur, dia bangun, lewat puncak aja. Lalu pas dia lewat, pas saya di Ciawi itu. Nah, siapa yang ngatur itu, saudara? Itu dimensi roh. Kalau saudara dan saya bisa masuk senantiasa ke sana, itu diaturnya di sana. Wah, itu banyak hal yang seperti itu ya. Satu lagi ayat yang sering kita baca ya, saya nanti renungan pribadi. Ayat ini dibuat jadi lagu ya. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Itu ayat yang sering kita dengar ya, dari 1 Korintus 2 ayat ke-9. Gak pernah kita bisa bayangkan, di luar kemampuan kita berpikir, tapi Tuhan sediakan itu. Nah, kita bisa tangkap itu kalau kita dalam penyembahan itu masuk, saudara. Ya, itu kalau kita teruskan, saudara, itu kan masuk. Saudara lihat banyak hal. Itu orang-orang lihat, oh ada ruang, kok isinya itu onderdil tubuh manusia. Ada jantung baru, ada otak baru, ada itu tersedia semua. Itu ketika orang masuk dalam dimensi roh. Ya. Ayo berlomba-lomba secara pribadi untuk masuk ke sana. Ya. Nikmati itu. Ada firman-Nya, kamu akan menikmati kain bangsa-bangsa. Orang-orang luar akan melayani kamu, itu ada ayatnya. Tapi kita sendiri harus punya sikap melayani. Mulai dengan diri sendiri ya, apa yang kita bisa lakukan.